Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam masih ditonton video pembelajaran ini. Ketemu lagi dengan saya, Iketut Sudarmo. Dalam video pembelajaran matematika wajib SMA kelas 10 semester 2 dalam KD pembahasan trigonometri, terutama pada khusus perbandingan trigonometri untuk sudut yang berelasi. Nah, setelah kemarin kita belajar tentang sudut istimewa, sekarang kita lah sudut berelasi dalam kuadran-kuadran 1, 2, 3, dan 4. Oke, untuk perumusan perbandingan trigonometri di semua kuadran, kita perhatikan beberapa hal di bawah ini. Dalam pembahasan sebelumnya kita telah melihat nilai perbandingan untuk sudut istimewa yang di bawah 90 derajat. Itu sudut lancip. Sekarang kita akan ke ini semuanya di kuadran 1, kita akan belajar di kuadran berikutnya. Kemudian yang lebih dari 90 derajat ya. Kemudian nanti dalam interval kita dikelompokkan atas 4 kuadran. Yang pertama itu adalah 0 sampai 90 derajat itu sudut lancip, sudah kita pernah pelajari ketika sudut istimewa dari 0, 30, 45 dan 60 sampai dengan 90 derajat. Itu di kuadran 1. Di kuadran kedua nanti lebih daripada 90 sampai dengan 180. Itu sudut tumpul. Kemudian di kuadran 3 lebih dari 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Serta di kuadran keempat itu antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, itu pembagian kuadrannya yang akan kita pelajari. Nah, nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa dapat dikelompokkan jadi dua dengan menggunakan aturan pelurus. Berarti pelurus itulah 180 derajat. Juga dengan menggunakan aturan penyiku yaitu 90 derajat. Nah, bagaimanakah urainya? Mari kita lihat berikut ini. Untuk yang menggunakan pelurus. Nah, lihat ini di kuadran pertama sudutnya seperti tadi 0 sampai 90, di kuadran kedua 90 sampai 180, di kuadran ketiga 180 sampai 270 dan kuadran 4 dari 270 sampai dengan 360. Nah, ingat daerahnya ini yang sangat menentukan kalian nanti menggunakan perumusannya. Nah, kalau di kuadran pertama semuanya positif. Sin, cos, tangan, sekan, kosekan, kotangan itu semuanya lah positif. Kalau di kuadran kedua yang positif nanti adalah sinus. Sinus dan kosekan. Yang lainnya berarti negatif. Sementara di kuadran 3 ini ya salah ketik 3, maka dia yang positif itulah tangan dan kotangan. Sementara yang lain negatif. Sin, cos, kosekan, sekan negatif. Kalau di kuadran keempat itu kosinusnya dan sekannya yang positif, yang lain itu negatif. Kenapa? Sekan di sini kotangan dan kosekan tidak saya tulis karena itu lahirnya dari masing-masing ini. Jadi ingat, di kuadran pertama semua positif, di kuadran kedua adalah sin yang positif, yang lain negatif. Kalau di sini tangan positif, yang lain negatif. Sementara di kuadran 4 kosinus lah yang positif, yang lain negatif. Nah, bagaimanakah perumusannya? Kalau di sini menggunakan fungsi alfa, karena di bawah ini, kalau di sini menggunakan 180 kurang alfa, kalau di sini menggunakan 180 tambah alfa, kalau di sini menggunakan 360 kurang alfa. Nah, perumusannya seperti ini. Sin alfa, cos alfa ini semuanya positif. Yang di sini sin 180 alfa, cos 180 kurang alfa, tangan 180 kurang alfa. Yang positif hanya sin saja, ini dilihat. Yang lain negatif. Di sini juga 180 tambah alfa, tangan 180 tambah alfa. Yang positif adalah tangan saja, yang lainlah negatif. Sementara yang di sini sinnya negatif, cosnya positif, dan tangannya negatif dengan fungsi 360 kurang alfa. Nah, seperti itu. Selain itu, ini juga bisa disebut sin alfa sama dengan min sin alfa. Ini sin negatif alfa ya. Sin negatif alfa. Di sini cos negatif alfa. Di sini tangan negatif alfa adalah min tangan alfa untuk di kuadran keempat. Ini lupa saya nulis negatifnya. Sin negatif alfa, cos negatif alfa, tangan negatif alfa. Kalau sudah negatif ada di kuadran keempat untuk di sini. Oke. Terus bagaimanakah kalau penyiku? Sudutnya sama. Aturan sin, cos, tangan di masing-masing positif tidak positifnya udah sama dan tadi. Sekarang kita lihat penyiku. Kalau di penyiku di sini fungsinya lah 90 kurang alfa.
Kalau di sini 90 tambah alfa. Kalau di sini 270 kurang alfa. Sementara di sini adalah 270 tambah alfa, itu penyikunya. Terus fungsinya gimana? Sin 90 kurang alfa sama dengan cos alfa. Cos 90 kurang alfa, bukan 900 ya, 90 kurang alfa adalah sin alfa. Sementara tangan 90 kurang alfa adalah kotangan alfa. Ini dilihat, diingat. Kemudian yang di sini, sin 90 tambah alfa sama dengan cos alfa, positif ya, karena lahirnya dari sini. Sementara cos 90 tambah alfa sama dengan min sin alfa, karena cos kan negatif. Tangannya juga sama, negatif kotangannya. Untuk yang di sini, sin 270 kurang alfa lah min, karena nilai sin lah min. Nilai cos juga min, nilai tangan sama. Ya, positif. Sementara yang di sini, sinnya negatif, cosnya positif, tangannya juga negatif. Lihat ini. Oke, peluru sudah, penyiku sudah. Mari untuk lebih jelasnya, mari kita ke contoh. Nah, contoh seperti ini. Tentukan nilai dari cos 150 derajat. Cos 150 derajat. Tangan 240 derajat. Kosekan 300 derajat. Sin 225. Sekan 135. Kotangan 120. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, cos 150 itu ada di kuadran kedua. Di kuadran kedua berlaku cos 180 kurang. 150 itu 180 kurang berapa? 180 kurang 30. Sehingga yang diambil ini sama nilainya dengan min, ya, karena cos kan negatif, min cos 30. Minnya ini bukan datang dari sini, tapi karena di kuadran kedua nilainya min. Cos 30 berapa? Dia adalah min setengah akar 3. Cos 30 kan setengah akar 3, si min aja. Yang nomor B, sin 225 ada di kuadran ke-3, berarti berlaku 180 tambah. 180 tambah berapakah? 225, 180 tambah 45. Sin 180 tambah 45. Nilai sinnya apa? Negatif. Sehingga ambillah ini. Negatif sama dengan negatif sin 45. Nah, sekarang sin 45 itu berapa? Setengah akar 2, sehingga jawabannya lah min setengah akar 2. Selanjutnya, tangan 240 derajat. Tangan 240 derajat itulah di kuadran kedua. 240 itulah 3. 180 tambah 60, sehingga sama dengan tangan 60. Positif, karena tangan di ukuran 3. Nilai tangan 60 lah sama dengan akar 3. Nomor D, sekan. Oke, sekan. Oh, cos ya. Sekan. Sekan itu adalah sek sama diperkosa. Sek 1 per cos. Jadi cosnya dulu cari. Cos 135 ada di kuadran 2. Kuadran 2, maka 180 kurang 45. Sama dengan min. Min cos 45, kuadran kedua. Ya. Nah, itu. Oke, ini belum sama dengan ini kan cos 45 kan min setengah akar 2 ya. Ya. Atau min 1 per akar 2. Dibalik jadi sekannya min akar 2. Sin 300. Sin 300 di ruang berapa ya? 4. Yaitu 360 kurang 60. Sin di ruang 4 lah negatif. Berarti negatif sin 60. Oh, kurang negatif ya. Negatif sin 60. Itu sama dengan negatif akar 3 per 2. Oke, ini kurang negatif ya. Kuadran 4 negatif. Dan yang terakhir. Ya. Oh, belum. Karena ini yang tanyakanlah kosekan. Kosekan itu adalah 1%. Berarti ini dibalik. 1 per ini menjadilah berapa ini? Oh, ini tadi ya. Ah, ini dibalik sekarang. Jadi kosekannya lah 2 per min akar 3. Karena yang tanyakanlah kosekan. Ya, nomor D. Nomor E, kotangan. Tangannya dulu cari. Tangan 120. Tangan di kuadran kedua 180 kurang 60. Berarti sama dengan min tangan 60. Tangan 60 akar 3, berarti min akar 3. Sekarang karena ditanyakan kotangan, balik. Dibalik, ya adalah 1 per min akar 3. Nah, seperti itu ya caranya. Coba kita lihat contoh yang lain. Jika cos alfa sama dengan 1/3 dan alfa di kuadran keempat, nah di kuadran 4,
Di kuadran keempat berarti cosnya positif, sinnya negatif, tangannya juga negatif. Kuadran 4 ingat. Nah, tanyakan sin, tangan, dan sekan. Pertama, kalau cos alfa 1/3 berarti cosnya itu adalah samping per miring. Berarti yang diketahui itu dalam sebuah segitiga samping dan miring. Ya, ini samping dan miring. Ya, dari sini. Oh, cari dulu yang depannya. Sehingga depannya lah ini kuadrat dikurangi ini. Sehingga menjadilah 3 kurang 1 kuadrat. 9 kurang 1, 8. Maka BC-nya atau ini depannya lah akar 8. Ya. Oke, akar 8 itulah 2 akar 2. Nah, dengan demikian maka depannya 2 akar 2 dapat dari cerita ini. Sampingnya adalah 1 dari yang di atas karena cos. Miringnya adalah 3. Dari sinilah baru cari sinnya. Sin adalah, sinnya begini. Sin adalah 2 akar 2/3. Ya, 2 per akar 2/3. Tapi karena di kuadran keempat maka dia negatif. Maka sehingga jadilah min 2 akar 2/3. Depan miring tapi karena di kuadran keempat dia negatif. Demikian juga tangan. Tangannya adalah depan per samping. Tapi karena di kuadran 4 dia negatif. Tangannya 2 akar 2/1 karena di kuadran 4 maka dia negatif. Sementara sekan itu kan sek diperkosa. Berarti kebalikan dari cos. Cosnya sudah ada. Maka seknya itu tinggal balik ini aja. Seknya adalah 3. Oke, demikian dulu. Mudah-mudahan dimengerti. Sekali lagi dicoba. Tidak bisa dipahami sekali mendengarkan, tapi harus diulang-ulang. Setelah merasa mengerti, dicoba dengan soalnya, niscaya pasti bisa. Sekian dulu untuk tutorial kali ini. Jumpa lagi pada berikutnya. Terima kasih.